Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi kemarin, yaitu kitab Nashaikhud Diniyah. Fatabiyana mongko dadi jelas bima kelawan keterangan dakarna kang wis nutur sapa kita hu ing ma anal bukaa postuhune nangis kasirun iku akeh wa anal ladzi lan setuhune nangis yakunu kang ana apa alladzi min khasyatillahi saking wedi Allah fakot mongko bloko minal bukai bayane saking nangis qalilun iku sithik Fabki mongko nangis sapa sira min khasyatillahi saking wedi Allah. Fa ilam tabki mongko lamun ora bisa nangis sapa sira fatabaki mongko meksa nangis sapa sira. Dari keterangan kemarin dapat kita tangkap, dapat kita rumuskan bahwasanya orang nangis itu banyak jenis dan motifnya. Orang nangis itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Nangis itu bisa dilakukan oleh banyak orang dan siapapun juga. Bukan satu hal yang istimewa gitu ya. Namun ada tangisan yang istimewa yang hanya satu, yaitu tangisan yang dilatar belakangi takut sama Allah. Dan untuk tangisan ini memang qalilun, sangat jarang dan sedikit sekali orang yang dapat mempraktekkan dan melakukannya. Oleh karenanya fabki min khasyatillah fa illam tabki fatabaki. Nangislah kamu karena takut Allah. Jika memang tidak bisa, ya usaha bagaimana supaya kamu dapat menangis. Kalau kita mau berpikir positif, kadangkala kita itu dibantu Allah untuk nangis karena takut sama Allah. Sebagai contoh, orang Islam siapapun juga pasti dibantu Allah supaya dapat menangis takut karena Allah, yaitu dengan metode diberi musibah. Al-Quran mengatakan, anabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kata-katanya bisyai'im minal khauf, hanya sedikit, kata Quran. Orang Islam bagaimanapun juga akan diuji Allah sedikit rasa takut, rasa lapar, wal ju' wa naqsi minal amwal, mulai berkurangnya harta, wal anfus, berkurangnya saudara, kemudian wasamarat, mulai berkurangnya panen yang daripada tanaman yang sudah ditanamnya. Kalau kita berpikir kenapa itu Allah ujikan, karena Allah kepingin, tujuan Allah membuat kita sedih agar kita dapat menangis, membutuhkan Allah. Dan dengan begitu secara tidak langsung sebenarnya kita adalah menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika datang musibah, jangan terlalu kita itu kemudian frustasi, putus asa, seolah-olah dibenci Allah. Jangan. Wa iyyaka lan ngedono sira wariya ing pamer, wa tasunnu alan gawe-gawe, wa tazayyunalan pepaes lil makhlukina maring pira-pira makhluk. Fatas kutu mongko gugur sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono riya tasannu wa tazayyun min aini rabbil alamina, saking pengawasane Allah kang nguasani alam kabeh. Namun kalau kita nangis jangan sampai nangisnya itu karena cuma sekedar pamer
cuma sekedar dibuat-buat ya, cuma sekedar sebagai hiasan di mata orang-orang. Jangan sholat kelihatannya nangis tapi air mata buaya, saudara meninggal kelihatannya nangis tapi air mata buaya. Jangan nangis ya benar-benar nangis, nangisnya adalah karena motif sedih, karena motif takut karena Allah, karena motif kita mengharapkan ridha Allah. Jangan yang karena pamer. Ketika sholat dia nangis supaya dinilai oleh orang-orang, oh ahli ibadah, oh orang yang khusyuk sholatnya. Itu tidak baik, itu namanya tazayyun atau disebut pamer ya, nggak boleh. Sebab dengan begitu kita adalah termasuk orang-orang yang malah jauh, dan kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in azalan lamun angel alaika ing atase sira albuka apa nangis fatadzakar mongko dadi lenga sapa sira ma ing peristiwa baina yadika kang ing dalem antarane ngarep sira min ahwalil akhirati bayane saking pira-pira sereme akhirat allati kang anta kang utawi sira mulakiha iku bakal nemoni allati min ghairi syaking saking tanpa ragu wala raibin lan ora mamang. Ing kunta lamun ana sapa sira kot amanta iku yekti ngimani sapa sira billahi kelawan Allah wa bima lan kelawan ajaran jaa kang teka bi kelawan ma Muhammadun sapa Nabi Muhammad Rasulullah yang dadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasofa tabki mongko bakal nangis sapa sira la mahalata ora ana mustahil iku maujud ing kana lamun ana laka iku keduwe sira kolbun apa ati yafqahu kang bisa mahami apa ati wa aqlun lan akal yaqilu kang bisa mikir apa akal. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana laka iku keduwe sira syai'un apa suwiji-wiji mindalika saking mengkono-mengkono tadzakar fa'dud mongko nyiapno sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira fil an'ami ing dalem pira-pira hewan asa imati kang kaangon fil maroi ing dalem pira-pira nggon ngangon wal bahaimi lan pira-pira kewan arrafiati kang kaangon fil kalai ing dalem nggon rumput. Di sini musannif hendak memberikan sebuah metode konsep kepada kita bagaimana cara kita dapat menangis karena Allah. Kata beliau, wa in azza alaikal buka, seandainya kamu tipe orang yang sulit menangis karena takut Allah, mata kita adalah mata yang kering ketika diajak berdoa kepada Allah. Mata kita adalah mata yang begitu sulit menangis ketika diajak untuk menghadap Allah, maka fatadzakar ma baina yatika min ahwalil akhirah allati anta mulakiha min ghairi syakin wala robin. Coba kamu renungkan, kamu pikirkan dikala kamu sedang berdoa, dikala kamu sedang munajat, dikala kamu sedang ibadah kepada Allah, coba kamu sekali-kali memikirkan serem dan horornya seluruh peristiwa-peristiwa akhirat yang akan kita hadapi kelak. Mulai dari pertama perjalanan menuju ke sana, yaitu ketika nyawa hendak dicabut oleh malaikat maut. Baginda Nabi menyatakan dalam satu hadisnya bahwasanya orang yang hendak meninggal dunia dalam posisi naza atau sakaratul maut, mereka itu ketika nyawa hendak meninggalkan tubuh itu sangat menyakitkan, kata Nabi. Saking sakitnya bahwasanya rasa sakit tersebut lebih sakit daripada ditebas dengan pedang yang sangat tajam meskipun ditebas 1000 kali. Jadi ketika roh nyawa hendak meninggalkan tubuh, maka
rasanya sangat sakit, lebih sakit daripada ditebas dengan senjata 1000 kali. Kecuali kita adalah orang-orang yang memang irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli jannati. Kecuali kita adalah orang-orang mukmin yang kata Nabi, malaikat akan mempersilahkan kita agar kita keluar dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, dengan tenang. Nah, itu peristiwa pertama. Kesereman, horornya, kondisi yang akan kita hadapi baru nyawa mau meninggalkan, ruh mau meninggalkan tubuh, sudah serem segitu. Digambarkan Nabi lebih sakit daripada ditebas 1000 kali. Kemudian kita membayangkan ketika sudah masuk ke dalam tanah liang lahat. Oleh karenanya Sayyidina Utsman pernah nangis ketika beliau ada di dalam menghadiri satu pemakaman. Beliau menangis. Ketika itu ada sahabat bertanya, "Wahai tuanku Utsman, gerangan apa yang menjadikan dirimu nangis?" Apa kata Utsman? "Saya memikirkan kondisi saya kelak yang akan datang." Kemudian sahabat tanya lagi, "Apakah engkau khawatir? Apakah engkau takut kalau engkau di neraka, wahai Utsman?" Sayyidina Utsman menyatakan, "Saya nggak menakutkan yang seperti itu, karena kalau kelak di neraka temannya banyak. Tapi ada hal yang lebih saya khawatirkan, saya takutkan, yaitu di alam kubur. Karena di sana saya sendirian. Karena di sana saya tidak ada teman, tidak ada rekan, tidak ada saudara, tidak ada tetangga. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menghadapi fitnahnya? Bagaimana saya lari dari konsepnya? Bagaimana saya lolos daripada fitnahnya?" Utsman nangis. Kemudian lagi kita membayangkan peristiwa mahsyar. Orang akan digiring dengan bersama-sama menuju mahsyar. Di situ nanti ada yaumul hisab. Coba kita pikirkan semuanya. Kalau kita benar-benar membayangkan bagaimana panasnya api neraka yang digambarkan Nabi, itu hanya baru 1% daripada panasnya api neraka. Coba kita bayangkan bagaimana sebenarnya panas daripada api neraka tersebut. Jika memang kita dapat berpikir seperti itu, kata musonef, pasti kok kita pasti nangis. Dengan catatan kita itu termasuk tipe daripada 2 orang. Jadi orang yang memikirkan kondisi akhirat kelak itu seperti apa, dia bisa nangis kalau tipenya itu adalah 2 orang ini. Siapa 2 orang ini? Yang pertama, amanta billah. Orang yang beriman pada Allah dan mengamalkan serta mengimani seluruh ajaran baginda Nabi. Itu yang pertama. Jadi orang yang bisa nangis karena takut peristiwa akhirat disyaratkan dia adalah seorang beriman. Dan orang yang mempercayai seluruh ajaran baginda Nabi, mengamalkan ajaran baginda Nabi. Kalau nggak seperti itu, ya sulit, nggak bisa dia. Pasti ketika dia mengingat, maka nggak sampai air matanya keluar, itu enggak. Yang kedua adalah adanya kolbun yafqah wa aklun yakil. Tipe orang yang berakal, orang yang mau mikir, orang yang mau menganalisa, orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Maka dengan begitu pasti, kata musonef, 2 tipe orang ini pasti dapat menangis ketika mengingat seluruh peristiwa akhirat. Nah, pertanyaannya, fa'ilam yakun mongko lamun ora ono laka syai'un min dalik fa'dud nafsaka, ya, jika memang kamu sudah bukan tipe dari 2 orang tersebut dan kamu nggak bisa mengingat akhirat, lebih baik kamu jadikan dirimu itu bagaikan hewan ternak yang sedang digembala, atau posisikan, ibaratkan dirimu itu adalah sebagai hewan yang disuruh makan di padang rumput. Artinya apa? Nggak ada gunanya. Berarti dirimu, tubuhmu itu mending hewan yang sedang digembala
di tanah lapang, di tempat di mana banyak rumputnya. Malu kamu jadi manusia, dibekali Allah akal, kenapa nggak kamu gunakan? Tidak jauh dirimu itu bagaikan hanya seekor hewan yang digembala. Malu harusnya. Punya akal nggak difungsikan, punya mata nggak difungsikan, punya telinga nggak difungsikan, malu. Ya, jadi kesimpulan daripada pertemuan kali ini adalah konsep kita agar dapat menangis karena takut sama Allah, yaitu dengan cara mengingat, memikirkan, merenungkan seluruh peristiwa yang menyeramkan kelak di akhirat yang pasti kita temui. Yang kedua, dengan catatan, teorinya adalah rumusnya satu, memikirkan seluruh horor dan seremnya peristiwa akhirat yang akan kita hadapi, dengan catatan kita adalah termasuk daripada orang yang memiliki dua kriteria. Satu, orang beriman. Dua, orang berakal. Kalau dua tipe ini pasti kita dapat memikirkan, merenungkan peristiwa akhirat. Kalau kita bukan daripada orang-orang tersebut, lebih baik kita posisikan diri kita ini malu. Kita harus malu karena kita ini tidak jauh hina, tidak jauh lebih bodoh daripada hewan yang sedang digembala di tanah lapang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.